Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Masya Allah, Bunda sudah hadir di sini. Terima kasih Bunda sudah sampai paketnya ya ke Malaka. Semoga manfaat. Berkah, nanti kita coba buka lagi besok ya, insya Allah, karena jilid 2-nya itu saya agak kesulitan, tapi insya Allah nanti kita bahas. Oke. Allahumma sholli ala kita masuk ke surat Al-Ghasyiyah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ahmad Al-Banjari, barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Azizan, Nur Azizan, Masya Allah. Kita coba bahas i'rab dan kita memakai ini nanti kitab I'rabul Mufassal di surat Al-Ghasyiyah. Kemarin surat Al-Fajri sudah, sebentar ya Kak ya. Ini rada repot kelihatannya. Untuk beres-beresin dulu ini sebab saya belum ini banget. Ini i'rab dari surat Al-I'rab surat Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah bisa surat buat malam juga. Iya. Ya, ini apa namanya, kalau live malam itu saya belajar baca kitab i'rabnya Bunda. Kalau pagi itu saya coba ulang lagi rumus-rumus nahunya begitu. Jadi ada semacam latihannya gitu. Untuk malam hari ini saya bacakan yang i'rabnya. Kemarin kita sudah i'rab Al-Fajri ya, sudah selesai Al-Fajri dari halaman 426 sampai terakhir itu di 437. Ini saya mulai live-nya. Jadi karena ini yang malam hari itu jarang sekali. Dari tanggal berapa itu ya? Tanggal bulan Juli. Dari Juli itu sampai ke Agustus. Kemarin Agustus, tanggal 24 Agustus terakhir. Ya. Sekarang kita mulai membaca i'rabu surat Al-Ghasyiyah. Baik. Kita kalau punya perangkatnya 1, 2 itu boleh kita buka-buka di internetnya sehingga kita bisa menambah pengalaman kita dalam membaca. Baik. Kenapa? Oh, saya nggak paham, saya nggak tahu artinya. Iya, makasih pencari rahmatillah. Barangkali teman-teman ada yang tahu ini bahasa Arabnya begini, terus nanti teman-teman bahasakan. Saya nggak tahu, maaf ya Kak ya, saya kurang ilmu. Ya baik, itu ada Ustaz Mahmud Al-Banjari, boleh bisa. Typingannya untuk menjawab dari pencari rahmat ilahi 14. Itu ya Kak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Razi, barakallahu fikum. Ustaz. Ya. Ini kita lihat ke surat Ghasyiyah ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kitab 5 dulu. Ini kitab saya pakai kitab Mushaf i'rab, kemudian kita nanti baca di Quran
Usab i'rab, terus langsung nanti kita lihat di kitabnya I'rabul Suratul Qasiyah ya, dari I'rabul Mufassal di Kitabillahi Murattal karya dari Bahjat Abdul Wahid Sholeh. Dan nih Kak, nih Al-I'rabul Mufassal di Kitabillahi Murattal karya dari Bahjat Abdul Wahid Sholeh. Gitu. Ini yang keberapa ya? Jilid ke-12. Terima kasih Ustaz Raji, barakallahu fikum, jazakumullah ahsanal jazaa, selalu sehat, bahagia bersama keluarga, berkah ilmunya, berkah rezekinya, berkah umurnya, selamat dunia akhirat ya, barakallahu fikum. Kita ambil dulu mushafnya, kita lihat i'rabnya. Baik, kita lihat i'rabnya ya, dibesarkan dulu. Nah, kalau mushaf i'rab ini ya Kak ya, mushaf i'rab ini, sebentar saya kecilkan dulu. I'rabul Qur'anil Karim. Ini mushaf i'rab Al-Qur'an perkata disertai terjemah perkata dan tajwid warna. Konsultan ahlinya Syekh Ahmad Al-Misri. Saya tuh nggak pinter dagang. Iya. Aduh, cari di etalase mana? Dia saya masukkan etalase, nggak tanya saya kena di pelanggaran. Alhamdulillah. Maksudnya tuh saya pengen belajar, malah dikasih ini cobaan. Astagfirullahaladzim. Itulah dia. Balik. Ya, ini di surat Al-Fajr. Saya kasih semat dulu. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Baik. Pakai Quran apa aja yang punya kita, terus kemudian kita coba diirobkan, dan kita lihat kisi-kisinya juga ada di sini, kisi-kisi irob, terus nanti ini arti perkatanya, kemudian juga sama ya. Oke. Suratul Ghasyiyati, surat Al-Ghasyiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, bi ini harfu jar, ismi majrur yang dijarkan dengan kasrah, Allahi ini sejenis mudhaf ilaih ya. Baik, ulangi, bi harfu jar, ismi majrur yang dijarkan dengan kasrah, wa huwa mudhaf, Allahi mudhaf ilaih yang dijarkan dengan kasrah. Kemudian di sini na'tun, ar-rahmani na'tun, dengan na'at berarti man'utnya mana? Ini Allahi. Oke, ar-rahimi na'tun. Na'tun yang pertama, nih na'tun yang kedua. Ar-rahimi na'tun. Ya, na'at yang kedua dengan man'utnya mana? Allahi. Baik. Kita lanjutkan. Hal ini huruf istifham ataka fi'il madi. Domirnya apa di sini? Oke. Domirnya adalah huwa. Belum bisa jadi fa'il, kita lihat depan ada isim yang rofa, ternyata ini ada isim yang rofa, maka di sini sebutnya fa'il, ya kan? Hal ataka hadisu, ya. Hal itu huruf istifham, ata ini adalah fi'il madi dengan domirnya huwa belum bisa menjadi fa'il. Kita lihat depan adakah isim yang rofa, ternyata ini ada. Maka hadisu fa'il yang dirofakan dengan domah, wahwa mudhof ya, al-ghasyiyati mudhof ilaih yang dijarkan dengan kasroh. Ka ini adalah maf'ul bih. Maf'ul bih apa? Maf'ul bih muqaddam. Kenapa? Karena mendahului fa'il. Makanya sebutnya maf'ul bih muqaddam. Baik. Kita baca hal ataka hadisul ghasyiyati. Hal apakah ataka telah datang kepadamu apa itu? Hadisul ghasyiyati, cerita peristiwa yang dahsyat gitu. Peristiwa atau cerita peristiwa dahsyat. Datang, telah datang ka kepadamu. Baik. Lanjut ya Kak ya.
Wujuhu yauma idin khasi'ah. Tar dulu. Wujuhun ini mubtada yang dirofakkan dengan domah yang bertanwin. Yauma idin. Yauma ini maf'ul. Maf'ul. Yauma itu termasuk isim yang nasab, ya kan? Dia itu termasuk apa? Dzaraf zaman. Nah, apa yang jadi maf'ul? Yuk, silakan tapping. Yauma idin. Yauma ini sebagai dzaraf. Sudah dzaraf pasti mudhof ilaih, ya kan? Ma idin. Yauma idin ini mudhofun ilaih yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin khosiatun na'at. Na'atnya kemana man'utnya? Wujuhun gitu, wajah-wajah yang tertunduk pada hari itu. Jadi makanya sebutnya maf'ul. Dzaraf zaman sebagai maf'ul. Ada pertanyaan? Tidak ada, lanjut. Amilatun. Amilatun itu na'at. Manutnya mana? Wujuhun. Nasibatun. Ayo na'atnya itu mana? Lalu. Yang ini namanya mushaf i'rab kakak. Yang ini mushaf i'rab. Ntar lihat lagi. Kita lagi baca mushaf i'rab itu, jadi kita di bawahnya ada kisi-kisi i'rabnya kak. Baik. Mushaf i'rab itu ada kisi-kisi i'rabnya. I'rab Al-Qur'an per kata disertai terjemah per kata dan tajwid warna. Di konsultan ahlinya itu adalah Syekh Ahmad Misri. Oke. Sampai ayat berapa tadi ya? 1, 2, 3, 4. Aslanaron. Ya, oke, sampai 4 saja. Wujuh amilatun. Tuh kak lihat di sini ada ayatnya itu disertai tajwid warna. Amilatun nasibah gitu. Ada tajwidnya. Kemudian ini di sini di bawahnya itu ada apa ini? Kisi-kisi i'rab. Ya, perkata amilatun ini na'at. Nasiyatun ini na'at yang kedua. Kerja keras, kepayahan, sama-sama na'at. Baik. Nasula naron hamiyatan. Nasula ini fi'il madi. Rofa. Kalau ini ro itu artinya rofa. Nasula fi'il madi. Bukan fi'il madi. Kalau dod itu mudhore kakak. Baik. Jadi siapa yang baca, siapa yang nyalahin. Oke. Fi'lun mudhari'un marfu'un gitu kak. Ada ro-nya itu marfu. Berarti posisinya dia rofa. Fi'il mudhari yang rofa. Baik. Kemudian dengan domirnya pak. Tasula. Iya. Pondok di mana pondok? Pondok apa kakak? Saya nggak mondok kak. Iya, saya nggak mondok, maaf. Iya. Saya ikut ngaji dulu itu di kelompok pengajian Al-Quran. Kemudian di kelompok itu kita mengkaji Al-Quran tafsir yang dipakai itu Bismillahirrahmanirrahim Ibnu Katsir, terus kemudian ada juga Al-Maraghi gitu. Nah gitu, ketika ngaji itu kita disuruh bisa melugotinya. Nah sejak itu saya kok begini ya, oh ternyata ini Al-Qur'annya harus dilugoti, dibacakan terus artinya apa gitu, satu persatu ya. Tasla memasuki naron pada api neraka gitu, hamiyatan yang sangat panas gitu kan. Itu kan artinya kalau di sini sudah ada artinya. Dulu tuh kan nggak ada, kita pakai Quran yang tidak ada artinya. Dulu mana ada. Terus habis itu kita mengupas nahwu sorofnya gitu.
Terima kasih kakak, barakallahu fikum. Ini cara saya sebagai seorang hamba untuk mempelajari dekat dengan Quran, kemudian memahami artinya, memahami kedudukannya, memahami artinya, kemudian ketika masuk ke tafsir kita bisa paham, oh ini artinya begini, harusnya begini, dan dilaksanakannya bagaimana, begitu kak. Baik. Tasla ini fi'il mudhari yang rofa, naron maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin, hamiyatan na'tun, hamiyatan na'at, manutnya mana? Naron, gitu. Ya kan kak? Iya, jadi harus sama. Naron, hamiyatan, gitu. Kalau yang ini kan, yang mana tadi? Amilatun, nasibatun, itu kan gitu ini naat, ini naat, manutnya mana, kembalinya ke yang rofa lagi gitu kan. Oke, ini aja. Insya Allah ini mau cerita-cerita ya apa namanya tuh, mengkisahkan tentang kedudukan orang-orang yang ada di neraka ya. Ya kan, kita lihat. Nah, sorobnya sudah banyak yang paham ya. Nah, kita lihat di i'rabnya. Ibu Ella Niawa. Ini. Ada udah lama kak. Ada di sipil di tempat etalase saya itu namanya usab i'rab. Kok ada aja. Ini memang salah satu bentuk cara seseorang untuk mengetahui i'rabnya bagaimana sehingga ketika menjelaskan atau mengartikannya itu pas gitu loh kak. Gitu kak bin Marzuki ya. Quran namanya Mushaf i'rab udah lama kak, saya ini belinya aja udah lama ini. Karena saya kebetulan di konten-kontennya itu tentang i'rab gitu loh. Ada Mushaf i'rab, lihat Al-Quran per kata disertai terjemah per kata. Nah, kita jadi bisa tahu. Cuman ya gitu kak, hanya kisi-kisinya aja yang muncul. Gitu, yang muncul. Jadi ininya kenapa posisinya seperti ini gitu kan. Ya, ini sebab li-nya itu huruf nun aja gitu. Harfu nun itu nun artinya menasob ya. Huruf yang menasobkan. Padahal ini namanya huruf jer. Namanya huruf apa ini? Lam ta'lil namanya. Karena apa? Lamnya ini masuknya ke fi'il mudhari. Maka disebutnya Pak fi'il mudhari yang nasab. Nasabnya gimana udah ketemunya jer? Berarti ini kan hurufnya lam itu yang menasabkan. Ternyata bukan. Yang menasabkan itu karena di sini ada huruf apa? Iya, bukan huruf jer. Ini adalah lam taklil. Pembahasannya sudah di buku 1. Di buku 1 kak. Ntar ya. Simpan buku 1 di mana ya? Sebentar ya. Namanya lam taklil kak. Kalau di dalam bahasa ini lam kai ya. Ya, lam yang menasabkan. Tapi aslinya bukan begini kak. Di situ ada lam, kemudian di dengannya ada huruf an, masdaria. Ini ada pembahasan di yang punya bukunya Ibu Bunda Sabaria, dibuka halaman 27 ya. Ya di 27. Sebentar ya, Qurannya saya simpan dulu. Ya. Falik apa falikaya? Falikaya. Oh. Falikaya itu apa? Lam taklil itu menyimpan an masdariyah. Baik. Litung zero. Ini lamnya aslinya itu adalah huruf jer. Oke. Kemudian karena ketemu sama fiil, maka fiil mudhari ini harus jadikan isim. Biar masuk huruf jernya kan? Oh, saya nggak paham. Terima kasih kakak yang sudah ngasih. Soalnya saya bukan orang ini.
orang apa namanya tuh, orang pondok, jadi gak paham. Baik, jadi ketika lam ini namanya lam taklil. Kemudian di sini menyimpan huruf an masdariyah. An tungdiru, maka huruf an ini yang menasabkan tungdiru. Asalnya kan tundiru. Jadi an tungdiru. Baik, lam taklil kan? Oke. Sama bunyinya gini. Li lam taklil. Tundiro fiil mudore yang dinasabkan dengan an yang tersembunyi dengan tanda nasabnya fathah sebagai silah dari an, ya kan? Kemudian an tundiro ditakwil isim yang jer sebagai majrur dari li gitu. Jadi emang akhirnya ini jadi majrur gitu, Kak. Paham ya? Tadi saya kasih ini. Yang tadi linukhrija ya. Oke. Nah, ya. Pak. Fali habjid sunas. Masya Allah. Baik, baik Bunda. Pengen merasa bermanfaat saya juga Bunda, makanya tuh. Ya, halaman 27 Bunda. Nah, oke. Kalau habsin nun itu hilangnya nun pada fi'il mudhari yang af'al khamsah. Oke, linukhrija. Ada enggak? Ya. Oke, asalnya kharaja ya linukhrija. Linukhrija. Masya Allah, salah wae. Taruh ganti lagi di sini. Li itu kan ditambah nukhrija. Kharaja yakhruju kan, ini nukhriju. Baik, asalnya nukhriju. Kemudian karena ada li di sini tuh menyimpan an masdariyah itu loh. Di sini tuh menyimpan an masdariyah. Di sini ada an, di sini an. Ya, ada li, an mengandung an masdariyah gitu kan sihnya. Menyimpan an masdariyah gitu. Tulisannya gitu ya Bunda. Menyimpan an masdariyah, namanya lam taklil. An masdariyah. Kenapa lam taklil? Karena fungsinya adalah untuk menakwilkan, untuk mengubah. Nukhriju ketika ada an maka menjadi li nukhrija. Ya, jadi nasab. Kenapa? Karena ada an. Nih an. Oke. Linukhrija. Sambungin sini, ya kan Kak? Baik. Nah, ini jadi linukhrija. Setelah ini kita bacanya gimana? Li lam taklil. Nukhrija ini apa? Fi'il mudhari, kan? Bisa gimana kita ngambilnya? Di sini ya. Kita lihat ya Bunda ya. Ini pelan-pelan aja Bun. Ini namanya lam taklil. Oke, lam taklil. Nukhrija pelan-pelan dulu. Oke. Fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an yang tersembunyi
yang tersembunyi. Oke. Kemudian ambil lagi sini. Tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya fathah, ya kan? Fathah. Oke. Kemudian Nuhrija ini apa? Sebagai silah. Di sini silah tulis saya. Silah masdariyah dari an, gitu kan? Kemudian ada lagi. Silah masdariyah dari an apa? Domirnya di sini ada apa? Nuhrija. Domirnya apa? Domirnya apa ini? Horoja. Ayo, domirnya apa yang di sini? Di sini apa nih? Ini yang Kak Bin Marzuki aja ini. Ayo Kak, Linu Khrija. Domirnya apa di sini? Domirnya apa Kak? Nahnu, iya. Ada domir nahnu. Domir nahnu itu sebagai apa Kak? Nahnu, iya ke. Nahnu, Kak Ella. Domir masya nahnu, ya nahnu. Kemudian domir nahnu itu sebagai apa? Linuhrija. Ayo, nahnu sebagai apa? Ini udah sampai ayat 15 ya. Iya, nahnu kakak. Nahnu. Ntar ya kak ya. Kok saya nahnu itu betul. Nah, kurang ininya. Nanti di lam taklil ini kita cerita lam taklil. Nah. Domir, sebagai domir kak. Oke. Linuhrija bihi habbam wa nabata. Linuhrija bihi habbau wa nabata. Maf'ul bi harfi. Oke. Nahnunya sebagai apa? Ayat berapa itu? Ayat 15 ya. Quran surat Al-Ghoshiyah. Surat ke berapa? Surat ke 70. 8. Oh ini yang anaba, Mubtada. Ini yang anaba kita cerita. Oke. Ini tadi kan ada yang tanya. Ceritanya gini Kak. Tadi ada yang tanya itu mushaf apa? Mushaf i'rab. Mushaf i'rab itu memang hanya kisi-kisinya saya bilang. Terus saya bilang gini. Contohnya ini linukhrijal. Ternyata membutuhkan penjelasan yang banyak. Oke. Kita lihat, tunggu dulu Annaba. Ya kan? Kakak lihat di sini. Lihat di sini. Oke, saya punya aplikasi. Sebentar Pak, kerudung dulu. Suka membayang. Ya biar emak-emak juga kan kalau gundulan nggak enak nih pakai kerudung kakak. Oke, yang mana ini kan linuhrija kita klik linuhrija. Kita kan pengen tahu itu fi'il mudhari apa kan ya, kita bilangnya fi'il mudhari yang nasab tadi kan dia sebetulnya bukan fi'il mudhari nasab, harus ada penjelasannya sebentar. Linuhrija bihi ya. Raja yukhriju. Baik. Betul kan? Fi'il mudhari nasab. Sekarang nahnunya sebagai apa? Nahnunya sebagai apa? Tadi sampai nahnu ya. Nahnunya apa? Di situ ada domir namanya nahnu. Nahnunya apa? Ini dari kharaja. Ini mana kharaja yukhriju. Ya, yukhriju. Berarti nahnunya sebagai fa'il, betul. Berarti
Ini nahnu sebagai fa'il. Baik, betul Kak. Nih, linuhrija. Kita ulangi ya. Li lam taklil. Lam taklil itu apa? Lam yang mengandung an masdariyah. Contohnya ini. Lam taklil menyimpan an masdariyah. Hitung zero. Sekarang kita punya kata nih. Linukhrija. Jadi linukhrija. Awalnya dari li plus nukhrija. Li ini adalah huruf jar. Jadi disebut lam taklil karena dia mengandung an masdariyah. Fungsinya an masdariyah apa? Membuat nukhriju itu jadi nuhrija, menasabkan gitu. Baik. Li lam taklil an tukhrija gitu kan? Li lam taklil nukhrija, masya Allah kok tuh ya. Nukhrija ini adalah fi'il mudhari yang dinasabkan dengan an yang tersembunyi dengan tanda nasabnya fathah gitu kan? Dengan apa ini? Dengan fa'ilnya nahnu. Nahnunya ada di sini kan Kak? Dengan fa'ilnya nahnu. Kemudian sebagai silah masdariyah dari an tadi nukhrija. Nukhrija ini ditakwil isim yang apa? Ditakwil isim yang jar. Kenapa? Karena kemasukan huruf li gitu. Baik. Nukhrija ditakwil isim yang jar sebagai majrur dari li. Gitu ya Kak? Bisa? Majid tah. Oh iya Majid, bukan mudhari. Oke, makasih Mbak Habibah. Masya Allah. Fi'il mudhari mansub bi an mudmar. Oke, baik. Ya. Terima kasih. Kita lanjutkan ke pembahasan yang jadi ini ya. Kalau tadi kakak bilang itu ada yang membuang nun. Nah, yang membuang nunnya itu pada af'al khamsah. Likhroji. Kok likhroji? Ya, betul. Ditakwil isim yang jar sebagai likhroji. Masya. Liikhroji. Sebentar. Ayo, Kak Saiful. An mudmaratun zawajan. Masya Allah. Sekarang betul kali roji. Takwil isim yang jar. Ini ya. Linukhrija. Oke, linukhrija ya. Sebentar. Ditakwil isim yang jar. Ditakwil isim yang jar jadinya gimana tadi? Liikhroji. Ya, karena ini jadi masdar gitu. Masdar mu'awal namanya. Baik. Ya, liikhroji. Ada naknya itu. Nahnunya jadi apa jadi? Pinter. Baru mau diingetin. Terima kasih Kak Saiful Ahyar. Jadi diingetin ya Kak ya. Pertamanya kita lihat li-nya ini sebagai huruf jar. Kemudian nukhrija kita ambil masdarnya apa? Ikhrojan jadi ikhroji. Ya, ikhroji gitu kan? Ikhroji. Kemudian sudah belum? Ikhroji gitu kan? Di ikhroji. Sekarang ada naknya. Nahnu kan? Jadi tambah nih. Ya, nah gitu. Li ikhroji. Nah gitu kan Kak Saiful, betul kan? Lazid Said. Nah Kak Lazid, kalau kita ngambil di takwil isim yang jar sebagai majrur itu harus mencukupkan. Dia masdar mu'awal ditambah di situ ada domir apa? Domir nahnu di sini Kak. Nahnu, maka nahnunya ini kalau dinasabkan kan nah gitu. Berarti li ikhrajina gitu Kak ya. Masya Allah menarik. Ya ini cuma sebagai ini aja. Ada pertanyaan li ikhrajina. Gitu ya Kak ya. Tulisannya betul enggak? Ya, betul enggak? Ya silakan Pak. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Barakallahu fikum. Terima kasih sudah nyampe di room saya. Selalu sehat dan berkah bersama keluarga.
berkah umurnya, berkah rezekinya, selamat dunia akhiratnya. Barakallahu fikum. Betul. Alif setelah ro. Iya, alif setelah ikhra. Oke. Sini ya Kak ya. Iya, ikhra. Gitu Kak. Ikhrajan. Baik. Ini Kak. Makasih Kak Habibah. Makasih Mbak. Kenapa apal Kak Said? Lanjut ya, kita belajar di I'rabul Mufassal. Aku tadi ada pantang. Ih, tebak-tebak aja sih. Apa-apa. Iya, Kak. Ya, untuk ngulang ya. Untuk ngulang yang kita sudah pernah apa nama itu? Di ihra, ini ro-nya ada setelah ro-nya itu tambah jaim, terus kemudian ada naknya li ihraji. Pakai pensil biar saya gampang mausnya. Makasih, barakallahu fikum. Kita lanjut di Quran surat betul, takwil masdarnya jelaskan. Apanya Kak? Tak bihi albar ko iripin apa itu tambir. Oke. Kok bisa jadi ini? Oh, tasrifnya. Iya Kak. Nanti kita kasih pembahasan sorob ya. Nah, kalau yang tadi dengan domah, dengan fathah karena mendapat an kan. Kalau ini mendapatkan an dinasobkan hilangnya huruf nun. Karena apa? Hilang huruf nun? Antaskunu. Asalnya kan taskununa jadi antaskunu. Kemudian ditambah alif di sini untuk pembeda. Alif harikoh, ya kan? Siap. Kemasukan wawu jamak. Apanya? Karena ada an-nya itu Kak. Karena kemasukan an yang tersembunyi itu, maka taskununa menjadi taskunu gitu loh Kak. Oh gitu, silakan Pak. Betul Habzunun. Nah ini yang tadi kan apa yang Kak bin Marzuki bilang katanya Falikazan apa? Itu terus. Masya Allah. Nah ya, an masdaria samanya berbeda, betul. Li, makanya li ini fungsinya itu dia itu harfu jar, aslinya harfu jar. Kemudian ketemunya kok mudore, maka ini menyimpan huruf an gitu loh. Pengetahuan saya dari Ustadz Sugi begitu. Itu loh Kak. Palika yashab. Oh iya, artinya apa? Kak bin Marzuki. Saya teh nanti dicuci di ini. Kan ya itu. Lam taklil. Sini menyimpan an-masdariyah. Lam taklil itu fungsi amalnya apa ya? Amalnya dia menyimpan alam taklil itu ketemunya sama fiil mudore gitu. Nah, disebut lam taklil karena lamnya ini mentakwilkan, namanya lam taklil gitu loh Kak. Bahasanya kita ada lagi namanya lam kai, itu sama aja. Gitu. Dah ini lagi. Dah ya. Ini sebenarnya bedanya apa? Lam zuhud beda lah. Beda, lam zuhud itu kan apa? Dia itu lamnya itu untuk ini tuh loh Kak, untuk menegaskan, menguatkan. Namanya lam zuhud.
Nanti nggak selesai. Kita tuh lagi ini loh. Kalau yang belajar Al-I'lan ini pagi hari saya. Iya. Kalau malam kita diskusi di I'rabul surat. I'rabul suratul ya. Nih, ya. Hal ataka hadisul ghasiyah. Ayo, siapa yang mau naik? Yes, gitu. Yes, begitu. Hal ataka hadisul ghasiyah. Nah, kita belajar baca i'rabnya. I'rabu fi suratil buruji. Ini sebelumnya. Al-ayatil karimati sabiqati asyarati. Ya, ayo siapa yang mau naik? Oh iya, dulu pernah belajar ini sama kakak. Uish, kak. Terima kasih, barakallah. Iya. Sudah pernah ya? Iya, ketemunya malah lam zuhud kemarin tuh karena ada apa namanya tuh yang menjadi penguat. Ayo siapa yang mau naik? Sekarang mah kalau pagi itu jarang saya menaikkan orang, tapi kalau malam monggo. Sayanya kan belajar sama teman-teman, kawan-kawan yang naik sini silakan gitu. Kan saya nggak bisa baca AIU-nya ini gitu. Loh kan tadi bisa aja. Saya mau udah bacanya di mushaf i'rab. Iya. Dengerin nggak harus bisa. Naik atau kak sama nggak? Kiamah. Yuk, siapa yang mau naik bacain? Nanti sampai ayat, tadi saya sudah sampai ayat 4 ya. Kan kita mulainya tuh, awalnya tuh dari ini kan, mushaf i'rab. Terus ada yang tanya, ini kenapa ada mushaf i'rab tuh kok kayak ada-ada aja gitu. Ternyata berarti belum kenal, makanya saya kenalkan situ di bawahnya ada kisi-kisi i'rab. Ternyata saya nunjukinnya malah linukhrija. Jadi saya cerita tadi sedikit tentang lam taklil. Kita tadi sudah i'rabnya kan gini. Hal hadisul ghasiyah. Nah, i'rabnya tuh di sini kisi-kisinya tuh cuman sedikit harfu. Terus ini fi'il madi, terus ini maf'ul bi gitu kan. Enggak. Malah bagus Kak Bin Marzuki. Jadi kitanya belajar mengulang kembali gitu. Ilmu itu kalau nggak diulang tidak akan jadi menyerap gitu loh. Ya mesti diingat-ingat. Makanya metode alilan itu untuk sorobnya itu beliau Ustadz Sugi itu ngomong bicara tuh kalau misalnya kita ini ada sorobnya tidak perlu dihafal tapi diulang-ulang gitu. Ya baca Kak Saiful Ahyar. Jika tadi udah kita baca sampai ayat ke 4 ya. Mangga, siapa yang mau baca? Sekarang di ideal hadis ya. Alhamdulillah. Kak Arifin jarang lihat, baru muncul lagi. Ini suruh ngapain? Suruh baca Kak. Aku diajarin sama kalian. Nih. Ya baik. Kak Marzuki mau naik? Boleh. Oke. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya suruh ngapain nih? Suruh ngapain? Suruh baca. Nah, saya kan nggak bisa baca atau apa ini? Iya. Al ataka hadisul ghasiyah ini ribat fi surat. Ayo terusin. Aku nggak bisa baca soalnya. Ayo, mangga. Saya juga nggak bisa, Bunda. Ulah gitu. Ulah gitu. Beneran.
Udah dinaikin, tidak boleh turun. Ayo. Kan tadi saya bilang saya naik tapi diajarin gitu. Ajarin saya Oh, nggak maksudnya. bisa. Ada, ada ininya, ada kompensasinya. Kalau udah naik harus baca. Ayo, mangga. Gak bisa. Saya pasti salah bacanya. Ya nggak apa-apa, salah juga nanti di bawah nanti ada yang. Nah, tuh kan jangan menyerah, Bang. Semangat. Monggo, Bang. Saya juga belum paham ke Bunda. Saya masih Nggak belajar. apa-apa. Tuh kan kata Kak Bunda Sabaria Nggak jadi boleh nggak boleh turun. turun. Tak dukung ayo. Ya, Kak. Kak Kak Saiful Robat. naik, Kak. Monggo, monggo. Temenin dong. Temenin Tuh satu kan. lagi di atas. Mangga silakan. Siapa Di itu? suratil buruj. Al-ayatul karimah. Sabi'ah. Oh, disuruh ikat tuh. Biar nggak bisa kabur. Ada dijual tak ya? Enggak, nih ada di internet, Kak. Ya. Jadi Kak saja bisa lihat di internet ada itu apa namanya? eh, Tulis I'rabul Mufassal di Kitabillah Murotal, karya Bahjat Abdul Wahid Soleh, nanti akan muncul. Cari PDF-nya banyak sekali. Kayak tentara. Ayo, Usmen. Assalamualaikum Kak Saiful. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Mak, ayo Kak warahmatullahi Kak Bin. wabarakatuh. Dia itu pada pinter semua ini. Ayo saya diajarin ndak? Sok. Ayo Kak Bin Marzuki dulu, mangga. Nanti satu ayat, Nggak dua ayat, nggak nanti apa-apa salah ya, ayat Bun. dalam. Kalau saya benerin ya. Boleh, itu kan tenang aja ada Kak Saiful di atas tuh. Oh iya. Katanya tadi Oh, kita ditemani. Atau kumaha, saya kurang pinter. Saya kurang pinter Kan memang. nemenin doang. Makanya Nemenin saya. doang. Oh, Kak Arifin tuh udah nemenin di bawah jadi pendukung. Ayo, halo halo Bandung. Ayo cepetan. hal ataka hadisul ghasyiyah. Pak Bismillah. Terus Robat fi suratil buruj. Al suratul ayatul karimatus sabi'atu al asyarah. ayati apa al ayat tuh Kak? Kan ini fi Oh suratil. iya. Kak Saiful gimana? Bener nggak? Fi Il buruji. suratil buruj. Terus al ayat tuh apa al ayati? Kan saya nggak tahu dah. Tadi bacanya A'robat. Robat apa uribat? Uribat telah diikrobkan fi suratil buruj. Iya sekalian atau diartikan. Oh, ya bisa uribat. Oke. Bis dan i'robi fi suratil buruj opo al ayatul al karimatu. Oh, berarti nah khobar. Al ayatul Fangil, karimatu. fangil. Fa'il, naibul fa'il dong kalau uribat. Iya, iya, nabil fa'il maksudnya. Ah, baik, baik. Naibul fa'il. Monggo Kak Bin Marzik itu udah ditunjukin. Silakan. Apa tadi? Robat. Uribat. Oh, Eh, ribat. A'robat. A'robat. Kenapa arobat? Alasannya apa? Kalau arobat berarti bukan naibul Oh, fa'il. iya, uribat berarti. Naibul fangil ya. Bingung. Kok Fangil. bingung? Apa ini Nggak betul fokus. naibul al-ayati apa al-ayata? Al-ayatu. Mantepnya sih al ayat. Ya, didahului jerpi suratil buruji gitu loh. Itu benar. Kak Arifin tuh ada bilang itu naibul fa'ilnya didahului jer. Majrur dulu ya, Kak. Tuh. Oh, Dahului jer majrur dulu. oh. Berarti di Ya, suratil buruji di suratil buruj terus al ayati ya. Al ayatu. hmm. Tuh, nggak apa-apa nanti kalau ada salah tuh. Nanti ya. Al ayatul al Al-ayat. ayati. Ya. Karimatus sabi'atu asyaratan. Tabi'atu asyara Tan. asyarota. Asyarata.
Ya itu tanya Kak, al ayatu naibul fa'il bukan. Ditanya karena ini uribat, maka naibul fa'ilnya apa? Tapi udah ditunjuk fi suratil buruj. Ini kan berarti bentuknya didahului oleh jar majrur. Nah, ini al ayatu apa al ayati apa al ayata? Dia sebagai kedudukan apa gitu. Ah, asik nih. Ayo terusin. Paling nanti dari walagosiyatu. Wal ghasyiyatu al qiyamatu Au. au naru au nari. Wakila. Wakila hal lafzahu Lafzohu. laf lafzon itu lafzon Lafzon. Apa-apa. istifhamu wa huwa bimakna Kalau ini dijadiin idhofah berarti belakangnya bukannya istihamu, Kak. istifhami Iya. wa huwa bimakna Wawa bimakna qad kod. Ya, terus ay qad ataka kod ataka titik-titik nuktah. isul ghasyiyah. Wujuhun. Ayo Kak Saiful. Monggo, Kang Saiful nomor 2. Weh, nemenin kok. Oh, nemenin. Nemenin teh kudu diajar, Leng. Ya bantuin juga, jangan nemenin doang. Mangga silakan. Bantuin toh. Ya, sok wujuhui yauma idin khasiatun. Nih. Apa gue? Apa ini? Ta'ain roba. Ayo. Apa ya? Tu'ribu. Oh, tuh ribu. Ya. I'robul ayat. No, i'roba. Oh, i'roba. Ya, karena ini sudah ada di sini. Al-ayat. Al-ayatul karimatus saniyah. Al-ayatu al-karimatu saniyah. I'robal ayatil apa i'roba ayatu? Ararane geningan bacaan. Ayo terusin. Ya itu Pak Kak Al Oh, Ansari. berarti ayatul karimati saniyati wangis dari nah. Istrina sok ini tadi ayatu ya di atasnya ini ayati. Coba nanti yang benar yang mana gitu. Min surati Min suratil qiyamah. kiamah. Ai yau apa halatin wujuh yaum Izin. wujuh. Ai yau maid. Yaumaid. Apa? Apa kuwi? Yauma idin hosyah. Yaumaidin gosiatin. Terus Pak Wa khosingah. khosiati. Terus hai Baru wujuhun. Baru wujuh. Baru dari wujuh. Wujuhu. Wujuh. Ai Wujuhu yaumil qiyamah. yaumal apa Wujuh. yaumil? Wujuh yaumal apa wujuh yaumil? Wa, apa weh? Pakai Wujuh wa. yaumil qiyamah. Yaumil. Itu apa?
Ini apa? Dalilatan. 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 Artinya. Oke. Artinya. Apa artinya? Ya artinya apa? Tu'rabu diirobkan dengan i'robnya. Oh, Ai itu nek caranya Jawa ki apa sih? Ai tegese. tegese itu maksudnya mentafsirkan ya kan, mentafsirkan Iya. itu biasanya. Heeh. Iya, ai itu tafsiriyah, ai tafsiriyah. Monggo, teruskan. Tu'rabu telah diirobkan i'roba pada i'robnya al ayati ay yang beramal tidak. Nah, ini ada yang mau naik lagi. Yang mana? Fangilnya apa sih? Fangilnya tu'robu. Kak, kalau kalau dia tuh mazul Ibul fangilnya. naibul Oh, fa'il, iya. majhulnya. Ya, maaf ya Pak, ya maaf. Nah, itu. Tu'rabu Hasan. iya. Kenapa? Telah Assalamualaikum diirobi. Kak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Bantuan. Dia nyari pegangan dari tadi. Ayo Kak. Tu'rabu i'rabul ayatil karimati asaniyati. Mm-mm. Kenapa enggak iroba? Sebentar ya. Nah. Karena ininya naibul fa'ilnya itu udah di sini. Oh begini. Gimana? Sebentar ya, sebentar. Ya, bentar. Di i'rab. Mm-mm. Oh biar begini. Gimana? Tu'rabu i'rabal ayatil karimati asaniyah wal isrin. Ayat ini Asania. sebentar. Ayat ini di'rab dengan i'rabnya ayat ke-22 dari surat min surati, terus Iya. min suratil kiamati dari surat al-qiyamah. Nah, betul. Ay yauma terus. Yaumaid. Ya terusnya aduh. Ay yauma ketika it gusyat. Oh, ini pakai itu lagi. Kusiat. Gusyat. Nah, tadi salah berarti Kak Saiful. Yauma id gusyat. Gusyat. Ya, baik. Gusyat itu bermakna hal ataka hadil gosyah, diguncangkan. Wa khosyi'ah khobaru wujuhin. Khosiatun. Lafat khosyi'ah itu merupakan khobar, berita. Khobar. Wujuhun. Astagfirullah. Ya betul. Wujuhun utawi pira-pira wajah yauma idin ing dalam dina iki atakal gosyah. Iku khosyiatun. Khosyiah itu tertunduk. Wa khosyatun. Wa khosyiatun lan utawi lafat khosyiatun, lafat khosyiah khobarun itu menjadi khobar. Khobarun sih Pak, kan ininya Bapak, ini kan khobarun. Khobaru wujuh. Iya. Ya berarti khobaru. Iya, ada tanwinnya, idhofah itu namanya. Apa telingaku rada sering berarti. Lanjut Kak. Lanjut Pak.
Khabaru wujuhun. Khabarnya lafat wujuh. Ya. Ay. Ai wujuhu yaumil kiamati zalilatun. Kali. Wajah-wajah di hari kiamat itu terhina atau tertunduk dalam arti dia apa ya? Tidak ada kekuatan, tidak ada semacam ya, tidak ada keangkuhan, keangkara murkaan, artinya ya lemah lah, lemah nan hina. Ya Bapak, ini wujuhnya yaumi apa yauma? Kan yauma itu dzaraf, bukan? Yauma itu biasanya nasab. Pada hari kiamat itu, ini sih, Terus ya kan wujuh dan kepada, kan yauma, harusnya yauma apa yaumi? Apa dijadikan idofa jenengan? wujuhu yaumai. Dari ini kan begini Tuan, merupakan pengiropan daripada ayat yang di wujuhu yauma idin gitu kan? Wujuhun ya, kameranya di ayat dulu. Nah, ini ya. Wujuhun yauma idin ay yaumal kiamah. Jadi kalimat yang di bawah ini ay wujuhun Yauma. yaumal kiamati. Iya, yauma berarti bukan yaumi, tadi jenengan yaumi. Saya tadi baca yaumi. Yang kameranya goyang-goyang piye? Aduh, ngaret. Aku Wujuhun yaumal kiamati zalilatun. Zalilatun. Ngono. Bisa ini kan di apa namanya tuh? Rabu i'rabal ayatil karimati saniyatil wa isrina suratil kiamati yaumaid Di gusiat. hari tatkala Aduh, kameraku udah disuruh tidur Pak. Bentar. Ini nggak ada gambarnya sama sekali. Ini nggak ada warnanya teh. Dan kusiat wa khasiatun khabaru wujuhun khabaru wujuhun ay wujuhu yaumal kiamati dalilatun. Betul begitu. Tuh, ayo Pak bin Marzuki. Ayo Kak, baca Kak. Kan belajar baca. Terima kasih bisa ikut bergabung ya. Sama-sama. Saya terima kasih. Lafaz hal yang di atas baca lagi teh. Yang ini hal. Ini belum benar tadi itu Pak Hasan. Kita bacanya AIU-nya salah. Ribat fi surati al-buruj al-ayatul karimah. Sebentar Bapak. Oh iya. Terima kasih. Ini Pak Saiful. Kak Saiful. Ribas fi suratil fi surati al-buruji. Al-Buruji. Al-ayatul karimatus sabi'ata asyarata. Sebentar. Al-ayatunya sebagai napa panjenengan matur ko al-ayatu? Ini kan uribas fi'il madi majhul. Toh? Fi surati jar majrur al-ayatu. Al-ayatu kedudukannya sebagai apa? Ngapunten. Kita jadikan naibul fa'il dari uribat. Baik. Bukan Kak, kalau ini ini uribas itu fi'il madi mazul, jadi bukan fa'il tapi naibul fa'il. Oh, naibul fa'il, iya. Ya, itu yang di bawah Kak Ahmad bilangnya fa'il.
Nggih. Lanjut. Lanjut. Lanjut, Pak. Uribat fi surati al-buruj al-ayatul karimatu asabi'ata syarota. Asabi'ata Asyarota. artinya Ah, di i'rab di dalam surat al-buruj. telah dii'rabkan fi surati di dalam surat Al-Buruj al-ayatul karimatu sabi'ata asyara berarti 17 Ayat ke-17. ayat ke-17. Baik. Wal ghasiyatu hal ada al ghasiyati wal ghasiyati. Itu mubtada itu, Ropa. Wal ghasyiyatu Nah, al-qiyamatu. kita balikinnya ke ini tuh Kak. Gini nih Pak, Al-Ghosiyah kita kan cerita tentang Al-Ghosiyah itu apa gitu. Oh iya ya. Gitu. Ngapunten nih. Kita apa iki? Mau I'rab Quran ini semuanya 12 jilid. Kebetulan kita di juz terakhir, di jilid terakhir ya. Di jilid 12. I'rabul mufassal. Iya, Ya Allah. I'rabul Mufassal di Kitabillahi Murattal gitu. Ya, Ah, I'rab hikayah iya, betul. iya. Jadi kalau Iya. sudah ini kita I'rab dikit-dikit ya. Ini dikit-dikit hal itu apa, ini apa. Terus sekarang kita lihat di Iya, iya. Al-Ghosiyah, berarti Al-Ghosiyati gitu. Wal-Ghosiyati gitu. Kayak gitu ya, Pak ya. Apunten. Iya, betul. Oke. Al-Qiyamah. Wal ghasyiyah adapun ghasyiyah al-qiyamatu ialah kiamat. Berarti ininya mubtada khabarnya gimana, Pak? Ya betul, ini ada yang bilang i'rab hikayat. Artinya apa? Membaca kalau posisi kalimat i'rabnya itu tetap mahal rofa, tapi secara baca itu mengikuti apa yang Ada tertulis. di sini. Ya. Nah, Berarti ini posisinya sebagai mubtada nggih? mahal rofa itu. Ya, maharofa api mahali drop in mubtada. Baik. Terus Ghasyiyah adalah kiamat. Atau awinar atau neraka. Atau neraka. Atau api atau neraka. Awinar. Wakila dikatakan. Itu karena itu atop ya. Kalau aunya ini atop berarti awinar ya. Atau pada al-qiyamah. Al-qiyamah. Jadi ungkapan wal ghasyiyah al-qiyamah itu adalah keterangan tentang makna pemberian arti begitu. Wal ghasyiyatu al-qiyamah itu berarti mubtada nih. Iya, kalau bacanya ya tetap al-ghasyiyah. Kan hal ataka di sul ghasyiyah. Iya, hikayah. Itu Maknanya ghasyiyah itu apa? Ialah kiamat. Adapun makna dari ghasyiyah adalah kiamat, berarti al-qiyamatu khobar yang dirofa'kan dengan doma. Au ini atop ya. Atop. Oh, berarti an-naru maktub. Nggih. Wakila, nggih, wakila napa Pak? Wakila dan dikatakan Wakila hal adapun lafat hal ya, labduhu itu adapun lafadznya hal labdu istifhamin merupakan lafat kata tanya atau istifham. Labdu istihamin ya. Loh, Kak Saiful hilang. Jangan keluar. Bahwa dan adapun. Bahwa padahal. Oh, padahal. Kalau saya cenderung bermakna padahal. Berarti waw haliyah. Padahal wahwa padahal. Padahal huwa adapun hal bimakna qad itu dengan maknanya qad. Sama dengan gini loh. Kita sudah makan tapi kan kemudian dituduh tidak makan. Masa belum makan? Sama dengan begitu.
bukankah sudah datang padamu cerita tentang kiamat begitu. Hmm. Jadi kesannya ya, secara zahir itu kata tanya, tapi esensinya bukan tanya, melainkan penegasan. Penegasan. Pakai Mm-mm. di makna kod itu. Ah, Oh. ai ialah atau yakni kot ataka sungguh-sungguh telah datang kepadamu berita kiamat. Begitu. Berarti ini halnya digantiin jadi kodnya. Sungguh Ah, datang kepada engkau berita tentang kiamat. sungguh-sungguh telah datang padamu. Bu Mak Kakek Bil, waalaikumsalam ya Abil karena Allah ketemuan boleh ya. Halo, halo, ketemu itu udah langsung bahasa planetnya metu. Pairkan planet dia. Nggih ngeten niku. Nek kula nek misalnya saya ketemu sama teman Sunda itu langsung kan Loh, udah gitu wah sampean dari planet Sunda lewat. ini ya? Ya, saya Sunda bukan Sundo. Iya. Saya paling gemes kalau sama orang Jawa. Jadi kami itu kan dari Sunda itu Majalengka kan Sunda. Terus Sumedang, Bandung gitu ke sana kan Sunda. Kalau Cirebon kan sudah bahasa Jawa ya, Pak. Nggih, nggih. Kemarin tetangga saya tuh nikah sama orang daerah Cirebon sana gitu. Terus bilangnya itu pada mau kemana? Ini apa yang pengantin laki-laki mau nikah sama orang Jawa, Ya orang Jawa. Kakek Bil. Iya, Masya Allah. Ternyata kalau Ini kita beli di mana, Bunda? kitabnya, kitabnya saya cetak sendiri, Kakak. Ya, ini kitab. Saya spill dulu. Kitab ini itu terakhir dicetak 20 tahun yang lalu. Jadi, kalaupun Mualifnya siapa ini? mualifnya itu Bahjat Abdul Wahid Sholih. Ya, Orang ininya negeri kita atau orang luar? luar negeri. Oh, iya iya iya. Ininya mana ya? Sebentar. Biasanya suka ada di belakangnya. Namanya tuh Pak di ininya tuh Darul Fikir Libdan. Oh, Suria ya? Darul Fikir, Beirut. Beirut ya. Oh. Ini Enggak ada seluruh ciri. Quran atau juz 30 saja? Enggak, ini seluruh Quran. Ini di juz 30 itu ada di jilid 12. Iya. Oh. Ya, jadi ini kenapa saya pakai kitab i'rab yang ini karena dua guru i'rab saya pakai ini gitu. Gitu kan. Iya iya iya. Bentar, jadi jenengan kalau misalnya lihat ininya kan perkata satu-satu terus habis itu heeh, heeh. I'rab perkata hampir mirip-mirip dengan tafsir Sawi gitu loh. Ya, Cuma ini mah ini i'rabnya bagian aja, cuman peng-i'rabnya nanti saja ya. ya i'rabnya saja cuma nanti kan pembahasan apa itu suka ada dimasukin sedikit balagoh gitu loh. Iya iya iya. Jadi apa lebih apa kita tuh bahas i'rabnya lebih enakeun gitu. Ya, kayak tadi kan hal itu ternyata bermakna kod kan ya. Ketika dijadiin ini kalimat maka sebenarnya itu ayatnya itu kod ataka gitu bukan hal Iya ataka. iya. Ya. Kalau orang yang sudah biasa baca kitab kuning itu nanti kelihatan oh ini kayak panjenengan matur nggak wahua ini berarti wawunya wahalia berarti padahal kayak gitu Gitu. tuh kan udah ada ininya ada apa namanya tuh ada Iya. sense of apa itu namanya Ah, apa ah, ya nah dari sense of bahasanya itu lebih kuat gitu gitu Ada sayap kata begitu ya. ya betul betul ya hanya udah berapa jam ya nanti kita terus Lumayan. ya teruskan ya Pak Dan ya insya Allah mudah-mudahan jumpa lagi Ustazah ya. Saya ya mohon izin dulu. Bil, kok turun nanti lu Bil? Malam Jumat saja Bil. Insya Allah suruh mauludan nggak mau tahu kod bahal makna kod itu merujuk kemana ayo Pak Ustadz dimajukan nggak Insya Allah lain waktu ya, besok-besok gitu. Assalamualaikum.
Hasan ini belum selesai. Kak Bin Marzuki ini tadi apa? Nah, ini Ustadz Heskil baru masuk. Masuk tadi. Di mana? Jangan-jangan cuma lewat doang panjenengan Ustadz Heskil. Iya. Jadi ketika ada pertanyaan itu merujuknya kemana? Ini loh, Kak. Nah, Assalamualaikum Ustaz. BPJS enggak? Halo, wow. Bentar. Baik. Loh, Ustadznya kok turun? Ada yang mau saya tanyakan soalnya. Iya itu. Malah ada yang nanyain. Mau. Ya itu menurut beliaunya begini. Ini namanya wawu haliyah, bukan wawu atau. Bukan, saya enggak mau nanya itu. Bukan, ini tadi tuh yang ini loh Pak. Bapak, ini yang wahwa bimakna qad itu merujuknya kemana Cenah? Merujuknya kemana Cenah? Tanya ke siapa, Bun? Iya, nanya ke tempat penjenengan. Tadi kan sebenarnya Pak Hasan tuh, Ustadz Hasan tuh udah diiniin. Nah, itu kod jawabnya. Oh, itu kod jawab. Apa sih? Mana? Apa maksudnya? Pertanyaannya apa? Lapat istifhamin wahwa bimakna qad itu merujuknya kemana katanya. Oh, merujuk banyak di kitab-kitab nahwu, termasuk di syarah-syarah alfiyah, termasuk syarah tasdid dan lain sebagainya banyak. Jadi qad itu memang qad taji'u, terkadang qad itu maknanya qad. Hal itu maknanya qad ketika hal itu masuk pada fi'il madhi. Ketika masuk kepada fi'il madhi. Fi'il madhi seperti contoh hal ata 'alal insani hin min ad-dahri. Banyak Bab itu. apa Ustaz? Bab apa katanya Tad? Ya suruh cari banyak sekarang mudah loh cari pencarian itu. Di ChatGPT. Ngamuk aku. Jangan cari ChatGPT sesat. Iya sesat. Kemarin aja. Telas kopi nih. Iya Kak Robi, orang kemarin tuh nyari di ChatGPT terus disodorinya ini ada, kata saya bilang lah kan ini kan artinya itu kan bukan muannas, itu kan muzakkar. Oh iya salah, terima kasih atas ini. Waduh, jadi setiap ini tuh Nah, wis sederhananya seperti itu aja, hostnya biar nggak repot. Pokoknya ada memang hal yang masuk pada fi'il madhi itu terkadang ada maknanya qad, makna sungguh. Jadi misalkan di sini apa namanya hal ataka hadithul ghasyiyah, berarti qad ataka, sungguh telah datang kepadamu hadithul ghasyiyah, berita tentang kiamat. Kabin mau nanya. Saya sebenarnya ada nanya, masih janggal sebenarnya di lafadz u'ribat fi suratil burud al ayatul karimatus sabi'atu itu. Iya, ini yang mau saya tanyain. Monggo Pak. Loh, saya mau nanya kok, saya mau jelasin. Iya makanya, Pak Hasan, adakah engkau di sana? Tadi sama Abil disuruh turun. Bah, katanya turun, bah. Orang Madura semua. Jam berapa di Madura? Adakah sudah pagi? Beliau kan tadi, saya bukan di Madura, saya di Oh, di mana? Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Saya di Pasuruan. Sekarang, ya wes. Berarti beda Tadi jam. kan bacanya beliau u'ribat fi suratil burud al ayatu, kan gitu, jadi naibul fa'il. Katanya ini ada ibul fa'il Tan. Berarti kalau diterjemahkan berarti u'ribat telah dijelaskan atau telah di-i'rabi, sama saja. Fi suratil buruj, di dalam surat al-buruj. Ya itu. Apa yang sudah dijelaskan? Al ayatul karimatu sabi'atu. Al ayatu al karimatu as-sabi'ata asyarah. Ayat yang ke-17. Maksudnya Berarti gimana? Naat. Bukan, itu kan jadi naibul fa'il. Iya, itu apa? Berarti maksudnya itu berarti penjelasan ini tidak menjelaskan ayat ini. Maksudnya? Tapi menjelaskan ayat di surat Al-Buruj gitu kan maksudnya. Oh. Coba tadi kan dibaca u'ribat fi suratil buruji al-ayatu kan gitu. Al-ayati kan? Berarti al-ayatu al-karimatu as-sabi'atu asyarah. Ayat
yang ke-17 telah di-i'robi gitu maksudnya. Bukannya ayat ini berarti ya? Ya Iya kan, makanya bukannya ayat. tapi mestinya maksud dari penjelasan itu harusnya, jadi ayat ini telah dijelaskan di ayat yang ke-17 di dalam surat Al-Buruj, misalnya gitu. Berarti al-ayat bukan sebagai naibul Harusnya kan kayak gitu kan, apa namanya, secara sederhananya. Makanya saya sebenarnya ingin tanya itu tadi. Karena yang jawab bukan saya, ya berarti saya penanya, nggak mau jawab. Iya, tu'rabu i'roba. Kalau ini mah ayati. Kalau itu jelas. Ya. Amiratun nasibatun, ayat ketiga. Bentar. Kalau yang ayat pakai redaksi tu'rabu i'robal ayatil karimah ini, berarti ayat ini di-i'robi seperti i'robnya ayat yang ke-22 gitu. Sedangkan yang di atas pakai fi'il madhi, pakai uribat. Iya. Berarti telah dijelaskan. Kenapa Pak Marzuki? Masya Allah pusing. Lah yang tadi kan jenengan yang ini yang bikin. Ya kan Bun, redaksinya kan beda, yang di bawah itu pakai fi'il mudhari, yang di atas pakai fi'il madhi. Ayo. Berarti kan mestinya yang uribat fi suratil buruj itu telah di-i'robi. Telah di-i'robi pada ayat, berarti dia maf'ul kan, Ustaz? Maf'ul kan? Yang mana maf'ul? Yang atas. Salah. Yang mana? Ditunjuk. Ini. Maf'ul dari mana? Uribat. Loh, uribat kok majhul kok punya maf'ul? Bukan, berarti maf'ul kedua. Maf'ul kedua gitu loh. Memangnya aroba punya maf'ul 2. Aroba itu maf'ulnya cuma 1. Ketika dimajhulkan berarti maf'ulnya sudah jadi naibul fa'il. Gimana tuh? Kan itu bentuknya majhul. Ya. Sedangkan aroba yang maklum itu kan muta'addinya maf'ul 1. Jadi ketika fi'ilnya dimajhulkan berarti maf'ulnya sudah tidak ada. Maf'ul itu menjadi naibul fa'il. Jadi tidak boleh ada maf'ul lagi. Naibul fa'il apa mudhof ilaih? Itu tadi. Apanya kok ada mudhof ilaih? Yang di bawah bingung naibul fa'ilnya yang mana gitu. Terus malahan naibul fa'il. Enggak, saya nanya ke yang tadi. Kalau ke saya mestinya uribatnya itu di hal ataka haditsul wasyiyah naibul fa'ilnya. Di uribat telah di-i'robi ayat hal ataka haditsul wasyiyah itu fi suratil buruji. Jadi ini naibul fa'ilnya yang ini. Fi suratil buruji, di dalam surat al-buruj. Ininya Badalnya al-ayatil karimati as-sabi'ah. Al-ayati. Ini namanya badal tah. Badal katanya Kak Robi. Bisa jadi badal boleh, atau jadi maf'ul juga boleh. Makanya aku tanya tadi itu maf'ul ya. Gitu. Kalau jadi maf'ul berarti dari maf'ulnya yakni. Iya. Maksudnya. Tadi apa tadi? Tapi biar nggak jauh ya. Kalau saya cenderungnya ke badal. Iya, gitu Kak Robi. Jadi naibul fa'ilnya yang ini, ayat ini. Uribat berarti jadi ayat ini telah di-i'robi di ayat ke 17 di surat Al-Buruj. 17 kah? Ya, di 17 surat Al-Buruj. Sabi'ata asyarata. Apa di surat itu apa ayatnya? Di surat ke 17. Surat di ayat ke-17 surat Al-Buruj apa? Hal ataka haditsul junud itu ya. Hal ataka haditsul junud. Buruj. Ayat berapa Kak? Ayat itu sabi'ata asyar.
Sabiat Hal Asyra itu at yang ya hal 17. ataka hadisul junud. Ya. Tuh. Kan kalau dibuka itu kan halnya juga ada penjelasan itu kan mestinya. Halnya itu gimana kot, ada yang kayak gitu. Itu versi saya yang saya mau tanyakan ke yang tadi sebenarnya, tapi Ya, keburu Pak turun. Husennya lah, buru-buru itu udah di iniin. Pak Husen masih ada di sini belum? Masih ada di sini enggak? Udah pergi tadi Versi teriak-teriak. saya. Ya, Pak. Dan mungkin saya salah juga. Ya namanya juga manusia. Namanya juga manusia. 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 Manusia yang Apa, dilupakan. Mbak? Apa nih kesuwen Riko? Kita mulai mulutan. Oh, habis muludan. Tadi tuh dilaporin gitu, dikiranya ini. Aku tadi habis itu. Biasa, dek Jawa kan perpekan di pas malam rolas. Ini mudik. Ya iki mudik. Mudik, Mbak. Naik Arab ketemuan anu. Mumpung Moh. Mo. Nih, Itu kan ada harfus istifham Mbak Nakot. Iya, ataka fi'lun madin mabniun alal fathi. Coba keliwan kenapa? Waktu nyanyi keris kah? Oh, ngeten. Mengenan tadi. Magengan ya, terserah. Apa tuh tadi? Ya maksudnya yang tadi pakai saya istilah perpekan ya. Oh. Yang mukhatab mabniun alal fathi fi mahalli nasbi maf'ul bi muqaddam. Al ataka hadisul fa'ilu marfu'un min tomati al junudu mudhof ilaih. Iya, berarti sama. Jadi kalau yang di bawah itu wujuhu yawma idin sama, ini juga udah diirobinya di suratul Qiyamah. Waduh. Ayo banget ya Qiyamah. Ini udah lama Ted. Mau dilanjutin dah? Dari tadi kan live-nya? Iya, udah 1 jam lewat 27. Oh, cuma 1 jam, biasanya 2 jam. Waduh. Biasanya kan gitu Bu Mimin, biasa 1 jam setengah lah ini mah. Apa jenenge? Kok ndak apa masuk angin. Itu amilatun nasibah sudah tadi. Yang mana? Amilatun nasibah belum Ted. Yang 3 4 belum. Itu Habibah naikin suruh baca. Oke. Mbak, naik Mbak. Naik bah, ojo ngalem. Nah, naik. Berarti kalau misalnya ada ayati itu posisinya pasti ayati terus ya, Tat? Apa? Aku nyimak. Assalamualaikum, Mbak. Ya enggak dong Bun, ya tergantung lafadznya posisinya di mana. Kalau itu kan ada i'rab di depannya. Mudhaf ilaih jelas. Oh, ngeten. Nggih. Bedakan ayat ini dengan yang atas. Yang atas kan nggak bisa diidhofahkan. Yang atas nggak bisa diidhofahkan. Yang ini di suratil buruji. Al ayati kan nggak bisa itu kan. Berarti ininya apa, Tan? Badal dari Suratul Buruj itu. al ayatu. Ya. Assalamualaikum Mbak Habibah, monggo panjenengan sing mojo. Waalaikumsalam. Nggih. Iki mau lagi aku rusak tak nyimak. Sap. Cerene Ya warak wetengku gak bisa mikir. Lanjut Riko ya. Berkatin apa jenengan? Banyak. Banyak. Saya tadi bawain kepala kambing, besok itu nanti muludan mau buat ini. Saya muludan berapa kali pulang bawa kepala loh. Pasti bawa kepala. Bawa apa? Kepala saya. Kepala wonge. Kepalanya, makanya aku ngerti kok. Pasti bahasanya ke situ. Saya bawa kepala kambing tadi berapa biji gitu loh.
Makanya saya bawa panci, Dek mau masak apa ya? Iya katanya. Terus teteh nanti bawain ini ya, bawain ini. Iya udah nanti saya bawain ini panci yang agak besar. Gitu. Padahal nasi biryaninya cuma berapa kilo gitu buat orang Itu Kang Arifin, apanya yang biasa dua? Yang kalau itu, kalau versi saya seperti itu. Nggak tahu kalau mungkin versi yang lain gitu. Yang jelas kalau saya masih belum bisa nangkep kalau itu jadi naibul fa'il. Jadi maknanya nggak mengarah ke ayat ini gitu. tapi mengarahnya ke Mengarahnya ke ayat yang ke-17. ya gitu. Nah, kalau mengarahnya ke ayat 17 kenapa disebutin di sini? Malah nggak jelas malah. Kepala seawak-awak ini niku. Awak-awak. Ayat 3 Mbak Amilatun nasibatun monggo. Ayat 3 itu Bismillahirrahmanirrahim. Amilatun nasibatun. Itu kan? Nggih. Ini tadi. Ini mungkin saya bentar mungkin teh. Amilatun nasibatun. Adapun lafadz amilatun nasibatun, sifatani itu menjadi sifat. Dua-duanya itu menjadi sifat atau na'tani atau menjadi na'at. Jadi dua-duanya itu menjadi na'at itu teh. Na'at kemana? Di khosyiatin pada lafadz khosyiah. Pada lafadz khosyiah. Mana khosyiah tadi? Khosyiatun mana khosyiatun? Khosiah yang atas khosiatun. Nah, itu. Hati amilatun itu menjadi sifat yang pertama. Terus, nah, nasibatun itu menjadi naat yang kedua. Yang pertama ini naat yang kedua. Oke, lanjut. Ya. Marfu'atani dan dua-duanya tadi itu dirofakkan. Didomati dengan doma. Ditambahkan. Terus, au bidomati. Au kok di ini? Lah, kok diam? Mbak, di mute kenapa? Nak tani. Siapa nak kuarang siapa? Apa Mbak? Bayu. Oh gitu. Hosi. Li hosiatin marfu'atani Saya tak? bidomati. Au. Saya tak Bun? Ye. Ya, emang kalau itu Ustazah Habibah kayak gitu susah beliau, mahal ilmunya beliau. Masya Allah. Harus kirim Fatihah, Yasin sama tahlil kalau ke beliau. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Auhuma atau keduanya lafadz amilah nasibah adalah khobaroni menjadi khobar keduanya. Tsanin wa tsalits liwujuhin menjadi khobar yang kedua dan yang ketiga bagi lafadz wujuh. Diwujuhin. Jadi wujuhun khobarnya tadi kan khosyiatun yang pertama, amilatun yang kedua, nasibatun yang ketiga. Yang nasibatun. Sanin wasalisin. Apanya? Ini loh yang kedua dan ketiga. Auhuma khobaroni. Khobaroni. Sanin wa salisun. Oh, salisun. Itu kan khobaroni itu kan apa namanya? Rofa, Bun. Khobaroni itu kan rofa, dibaca rofa. Auhuma atau keduanya adalah khobaroni itu khobar keduanya. Nah, terus penjelasan dari khobaroni ini sanin wa salisun. Salisun. Terus Diwujuhin. Bagi siapa? Pada khobar ketiga bagi lafadz wujuhun. Jadi wujuhun khobarnya khosyiatun yang pertama, amilatun yang kedua, nasibatun yang ketiga. Iku kok wasalisun ngono paling mbek teteh mimin niku. Matuh nyandi ku ngono paling. ini khobaroni. Apa?
Wasalisun, wasalisun. Wasalisun itu atofnya ke sanin. Atopnya ke sanin. Ke sanin. Sanin wasalisun. Oh, Sanin itu rofa, Bun. Sanin itu bukan iya siap. jer. Wahuma Sanin itu khobaroni asalnya sani. saniun. Khobaroni saniun harusnya. Asalnya adalah saniun. Wasalisun sanin. Wasalisun. Terus karena ada ya huruf ilat di akhir, maka dia harus Ini wahuma khobaroni itu disukun. titik. Hah? Tad. Huma khobaroni itu titik. Di keduanya adalah khobar. Huma itu mubtada, khobaroni itu kan jadi khobar. Sanin wasalis jadi badalnya. Sanin itu jadi badalnya khobaroni. Iya. Terus. Iya, baru ingat maksudnya. Baru ingat apa? Entah dari tadi teh siapa Kak Al Ansar itu. Oh iya ya Bu. Iya, kita pernah belajar itu. Baru ingat jadi kayak Khobarun ba'da khobarin, maksudnya khobarun ba'da khobar adalah khobar setelah adanya khobar. khobaroni Kan boleh wa akhbaru bisnaini au bi aktsar, boleh buka. sebentar. Apa namanya, membuat khobar itu lebih dari satu. Khobarun ba'da khobarin, maksudnya khobarun satu khobar ba'da khobarin setelah khobar yang lain. Ya maksudnya kan tadi ada khobar pertama lafadz khosyi'ah, khobar, kemudian setelah itu ada khobar, setelah itu ada khobar lagi gitu loh, maksudnya khobarun ba'da khobar itu. Khobarun ba'da khobarin. Ta'milu amalan. Apa tadi sih ayatnya? Lihat ayatnya. Nih, amilatun nasibatun. Mau diulangin dari awal tuh? Enggak. Wujuh yauma idzin khasy'ah amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Tak malu. Beramal. Beramal finnari. Kesemuanya finnari dalam lafadz an-nar gitu. Amalan dengan amal. Amalan Tansibu yang menasabkan. tansibu. Terus Apa ini? Tansibu apa ya? Tansibu tata'ab. Ta'ain ba minhu. Tuna. Enggak, maknanya itu saya tidak tahu. Mungkin ada ya, no? Ya. Bentar tak cari dulu. Ini enggak tahu maknanya saya. Kalau dari taibah enggak mungkin itu, taibah ya ta'abu. Tatabu Cina. Mbak Habibah biasanya rajin. Mbak mufrodatnya apa itu? Tataibu. Tataibu. Itu masih dicari itu sama Ustadz Heskil. Oh, pokok aku bantu loh. Anak warang. Berarti kata ininya apa? Ta'aba. Enggak tahu saya maknanya enggak tahu. Melelahkan, apa tak? Wa'aba. Oh, wa'aba. Kok ada taknya? Wa'aba. Berisi, mengandung.
Oh, ibu wa aba mengambil semuanya seluruhnya. Bentar. Yang ini bener. Kayaknya bukan deh. Oh, mengambil. Tata aba ya tata abu. Mengambil darinya tadi. Apa itu? Ta'abbaba. Mana ta'abbaba? Mbaknya satu itu. Tanya satu. Tata abba. Ini loh taknya dua tad. Tata abba. Mbaknya satu tad. Abu Faiz Emil Salim. Mbaknya satu. Tata abba. Tata abba. Iya Kak Ahmad. Berarti Madi apa tad? Ta'abdullah, iya ta'abdullah. Tapi kalau ada wa'aba berarti kan mengambil Nah, Mas. kesukaan. Dedek kenapa Dedek? Oh, kelelahan. Skip. Tatbi'u. Oh, tatbi'u. Kalau tatbi'u berarti dan tatbi'u. Nggak tahu saya itu lafadznya masih. Oke, Nggak bisa tak jawab sekarang. ya tataba'ah, mengikuti, mengejar, mengamati. Salah ya Tat? Minhunya baliknya kemana? Iya, benar. Bukan ding. Yang ini amalan. Coba lihat nih. Finari amalan. Tuh. Sibu. Kok ada strip gini maksudnya? Tulisannya ini Kak. Ini Kak Robi. Dari ini ya. Tuh. Tak malu finari amalan. Tuh sibu diamalkan nasab. Nah, yang nasab yang mana Kak? Tad. Coba itu maknai amilatun nasibah itu apa coba maknai? Iku makna sik Syab. Amilatun nasibah itu kayak tansibu mengarah pada lafaz nasibah. Tak malu. Nggak ada. Bu Mimin itu tugasnya. Aduh. Maksudnya tansibu ku antara tat abu iku sik tat abu iku bermakna apa iku? Apa sih taswis? Sebentar. Nah, ini po. $505.527. Tat abu iku dikene bermakna penderitaan. Amilatun nasibah coba. Atau ke Ya sih, diulang lagi itu. Lafadznya diulang lagi itu pun. Yang mana? Pada hari itu sangat melelahkan. Oh, gitu. Amilatun nasibatun. Ta'ab jadi lelah itu. Berarti itu apa namanya? Khobarun ba'da khobarin, udah titik. Berarti seperti itu. Berarti maknanya seperti ini itu. Ai tak malu maksudnya wujuhun itu berarti kepada wujuhun itu. Wajah yang menunduk tadi kelelahan. Tok malu finnar berarti seperti itu mestinya. Tok malu finnari amalan tanassabu gitu. Berarti bukan tak malu, jenengan tadi tak malu ya. Iya, bukan, saya kira bukan maksudnya. Itu ternyata apa namanya?
malu, Mestinya seperti itu. Tok malu finnari, tok malu di finnari itu masih dikerjai di neraka gitu. amalan, Amalan dengan pekerjaan tanah sobu. tanasobu, Se. tanasobu. Kalau amalan mestinya Musibah itu bukan madhi ya? itu. Hah? Kalau itu amalan ya. Iya, amalan. Oh, tanah terus ada minhu. Iya, minhu. Oh ya berarti ya itu berarti tanah sobu itu kalau minhu. Tanah sobu aitat abu minhu. Tanasobu. Tanah sobu itu asalnya tanah sobu. Ya. Berarti ini Maknanya memang tanah soba itu maknanya tat'ab, payah. payah. Kepayahan. Ya, Minhu dari amal. dari amal. Tatabu. Minhu dari amal. Baik. Yes. Alhamdulillah. Berarti ia apa namanya? Ia diperlakukan, berarti wajah itu diperlakukan di dalam neraka dengan perlakuan yang memayahkan mereka gitu sehingga mereka sehingga mereka itu wajah itu tadi tertunduk. Gitu. Udah kalau itu tuh fix, jelas. Berarti kalau seperti itu apa tadi pun? Ai tu'malu finnari gitu. Finari. Tu'malu finnari, wajah-wajah tadi tu'malu itu diperlakukan finnari di dalam neraka amalan dengan perlakuan tanassobu ai tat'abu Minhu. Bu-nya baliknya ke tat'abu yang payah itu maksudnya lelah, berat. ini kan berarti Wujuh kan tadi. fiil ya, Ustaz. Iya fi'il. Tat'abu ta'ibayat abu. Bab 4. Berarti fiil mudhari. Fi'il mudhari. Bukannya sebagai apa ya fiil mudhari? Kak Robi. Amalan tatanaso. Kedudukannya ya sama seperti itu, sama seperti tanasobu, jadi sifat ya, sifatnya amal. Ya. Oh, fiil mudhari sebagai naat. Amalan dengan amal yang ya, tanasobu. Amalan dengan Yang payah wajah tadi, yang lelah wajah tadi minhu dari amal. yang payah dari Tat'ab. minhu darinya wajah tadi. Itu loh apa namanya? Hu baliknya ke wajah. Jadi wajah apa itu namanya? Tanah soba itu bun, tanah soba ya tanah sobu itu berarti dari fi'il tsulats mujarrad nasobun. Nasob. Menimpa berarti. Bukan nasob itu masyaqqah. Itu seperti di ayat laqad laqina min safarina hadza nasoba. Maknanya masyaqqat itu kepayahan. Dari lafaz nasoba berarti ya. Kepayahan yang payah. Minhu darinya. Baliknya baliknya ke wajah. Minhu amal. Fa'ilnya tanasobu atau fa'ilnya tat'abu itu baliknya ke wajah. Oh, yang ini. Jadi maksudnya wujuhi yauma idzin khasyi'ah, wajah mereka kan tertunduk. Wajah-wajah mereka itu yauma idzin ketika itu tertunduk. Maksudnya tertunduk itu ya mereka itu diberlakukan dengan apa namanya, dengan amal, dengan perlakuan yang memayahkan mereka sehingga mereka harus menundukkan kepala gitu. Capek ya. Rabi hari ini iya, yang mana sifat itu? Tanah sobu ya jadi sifat. Iya, jadi sifat. Karena kaidahnya jumlah atau syibah jumlah yang jatuh setelah isim nakirah mahdhah itu jadi sifat. Isim nakirah mahdhah itu apa tadi? Mahdhah itu murni. Isim nakir, ada isim nakirah murni, ada isim makrifat murni. Maksudnya isim makrifat murni karena tidak dikehendaki nakirah,
Isim nakiroh murni, isim nakiroh yang tidak dikehendaki makrifat itu. Yang tidak dikehendaki makrifat. Alah, puyeng aku. Bintang. Udah dulu ya. Apanya? Itu Ya enggak, saya bingung soalnya kalau baca dengan typingan. Maksudnya yang kemananya gitu. Enggak gitu, sudah situ aja Bun. Enggak usah banyak-banyak wis. oh gitu. Iya, baik. Satu lagi tah. Satu Jadi lagi ya. tanah sobu tadi itu ya itu kan, karena kebingungan itu ternyata tanah sobu itu kita baca tanah sobu, makanya di awal dicari dari lafadz apa namanya, kok tatabu gitu, kok memayahkan, kok kayak cocok kalau kita baca tansibu tadi, soalnya kan sama tulisannya kan, Hmm. dengan nasab yang makna tegak dengan nasab yang bermakna payah. Iya. Padahal di ayat yang lain jelas kan ada laqad laqina min safarina hadza nasaba. Nasoba. Tasla naron hamiyah. Tasla fi'lun. Nah itu maksudnya amalan nakirah mahdhoi maksudnya apa itu? Nih ya. Nah Isi memang kok nakirah kaidahnya mahdhoi. seperti itu kan sering saya ulang ini Bun ya. Ya. Jadi setiap setiap jumlah atau syibah jumlah kalau dia jatuh setelah isim nakirah yang mahdhah dia jadi sifat. Tapi kalau dia jatuh setelah isim ma'rifat mahdhah maka dia jadi hal. Isim nakirah apa yang jadi na'atat? Isim nakirah mahdhah. Nakirah. Jadi misalkan ada jumlah atau syibah jumlah, ternyata sebelumnya ada isim nakirah yang mahdhah. Isim nakirah mahdhah itu isimnya nakirah, memang lafadznya nakirah tapi bisa dikehendaki dia makrifat. Dikhususkan gitu ada juga. Kalau yang Maka dia ditargetnya naat atau sifat. Nah, kalau sebelumnya ternyata berupa makrifat mahdhah maka dia jadi hal. ma'rifat mahdhah maka jadi hal. Udah Kak Robi? Oke, katanya Kalau oke. itu sama-sama mahdhah ya. Kalau tidak mahdhah ya berarti boleh dua-duanya. Oh, boleh memilih salah satu. Boleh dua-duanya. Jadi misalkan makrifat kok ternyata yang dikehendaki umum atau yang umum ternyata yang dikehendaki adalah khusus, ya berarti boleh dua-duanya, boleh sifat, boleh hal. Ini dulu Kak, aku udah puyeng. Contohnya mana pengen banyak contohnya. Yang puyeng yang mana Bun? Enggak, itu Kak Robi pengen contohnya katanya. Contoh yang mana Kak? So, mumpung ada beliaunya. Aku tak ini sampai sini dulu. So, Ma'rifah mahdhah, yang ma'rifah mahdhah itu kemudian menjadikan dia jadi hal gitu loh Tat. Setiap jumlah atau sibel jumlah yang jatuh sebelumnya ada ma'rifah mahdhah maka dia menjadi hal. Contohnya apa? Wa ba'da urfin khalisin halan tura kala tasir tatlubu asbabal mira. Ada contoh seperti itu. La tasir tatlubu asbabal mira. La tasir janganlah engkau berjalan. La tasir. Jangan berjalan engkau, gitu kan susunan Arabnya. Iya, la tasir. Berarti di situ kan ada fa'il berupa dhamir anta, engkau. Iya, fa'ilnya anta. Terus Engkau itu isim dhamir ya, isim dhamir itu mahdhah. Itu isim apa namanya? Isim ma'rifat mahdhah. Paling isim dhamir itu a'raf ya, isim ma'rifat yang paling ma'rifat posisi pertama adalah isim dhamir. ya. Susunannya. Nah, La kemudian ada tasir. jumlah tatlubu. Jadi la tasir janganlah engkau Tatlubu. berjalan tatlubu dalam keadaan mencari. Nah, tatlubu itu kan fi'il Dalam dan keadaan fa'ilnya. mencari. Berarti dia jumlah. Keadaan engkau mencari berarti itu jumlah. Nah, jumlah itu sebutnya hal. Nah, jumlah itu lihat sebelumnya ternyata berupa dhamir anta. Domirnya anta, maka dia Nah, menjadi dhamir itu isim ma'rifat ya.
Ya, domirnya itu berupa isim makrifat, maka Ah, ah, kalimat yang jatuh sesudahnya disebut hal. Ngeten. hal. Tatlubu apa tadi Tan? Tatlubu Tatlubu asbabal miro. Miro itu asbab pertikaian. Miro. Miro. asbaba Asbabal miro. asbabal miro. Itu Habibah apa itu? Tanyakan Habibah. Ya, itu namanya sesudahnya namanya hal. Jadi kalau ada sebelumnya ternyata ada isim yang makrifah. Yang kayak tadi itu Kak Robi, di situ adalah tasy, di situ ada kan faknya yang berupa anta. Nah, anta ini adalah isim domir yang makrifah kan? Makrifah yang Nah, kalau udah jatuh dan kalau udah seperti itu ketemu kalimat sesudahnya, maka kalimat itu namanya hal. Banyak nanti kalau belajar di i'rab itu banyak nanti ketemu jumlah yang jatuh setelah isim ma'rifat atau isim nakir yang jadi hal atau sifat. Banyak. Baik. Nah, sering-seringlah baca i'rab. Iya. Yang kemarin yang Umdatu itu aku udah nggak bilang sama ini sama yang cetak itu ada nggak PDF-nya ada kan. Mudah-mudahan PDF-nya bagus tadi. Enggak, PDF-nya itu jelek loh. Kalau mau tak liatin, aku Coba dikirim. Yang setahu saya PDF-nya malah yang ini apa namanya? Yang dari Syamilah. Oh gitu. Enggak, kita biasanya ngambilnya di arsip. Iya, saya juga ngambilnya di arsip, cuman itu hasil dari Syamilah yang apa namanya? Masih belum tersusun rapi, malah kacau susunannya. Ya, insya Allah mudah-mudahan nggak kacau. Tak liatin ya nanti insya Allah. Terima kasih semuanya. Siap. Barakallahu fikum. Jazakumullah. Wafikum. Mbak Abibah matur suwun. Iya, kum. Sami-sami. Barakallahu fikum. Jazakumullah ahsanal jazaa. Wafikum. Wa iyyakum. Rezekinya, berkah ilmunya, sehat selalu, bahagia bersama keluarga. Selamat dunia akhiratnya. Makasih ya, sama-sama Kak Robi. Saya makasih ini makanya manfaatin dua orang ini nih, dimanfaatkan. Halo Mas Solio kan nanti saya kirimkan ininya PDF-nya. Kalau misalnya ini is oke, nanti ini jenengan makan nggak ini kitab-kitab PDF ya? Kenapa? Nggak suka kitab-kitab PDF. Banyak, cuman saya bacanya matanya nggak kuat kalau PDF itu. Ya, makanya dicetak. Kalau saya dicetak. Ya makanya saya nanya dulu kalau ada yang ori kenapa harus cetak gitu loh. Iya. Kebetulan nggak ada, nanti tak cari di ini. Oke, siap. Coba kirimin linknya nanti tak lihat. PDF-nya ya? Iya. Baik. Makasih. Makasih ya, Tad. Ya, sami-sami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Habibah. Turun ya. Oke. Insyaallah. Ya. Makasih Mbak ilmunya. Barakallahu fikum. Saya turunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jazakumullah semuanya. Saya turun. Nah, udah malam, kita istirahat. Semoga kita dapat ilmu yang manfaat pada hari ini. Berkah semuanya. Barakallahu fikum. Saya mohon maaf lahir batin atas kesalahan kalau ada kata yang menyakitkan. Biar bisa tidur tenang. Oke, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup ya.